Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai intimate partner. Ini merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Bintang Kurnia Putra dengan 3 digit dan terakhir 161. Ada saya sendiri, Safira Tri Adisti dengan 3 digit dan terakhir 001. Kemudian ada Zevanya Agnesia dengan 3 digit NIM terakhir 019. Dan ada Anindita Daksa dengan 3 digit NIM terakhir 020. Ada Gian Cinta Sheila dengan 3 digit NIM terakhir 120. Kemudian ada Ayu Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 201. Kita akan mulai membahas kasus mengenai Johnny Depp dan juga Amber Heard. Jadi, perseteruan antara Johnny Depp dan juga Amber Heard dimulai ketika Amber Heard menulis sebuah artikel dalam Op-ed Washington tentang ia pernah menjadi korban kekerasan pelecehan seksual dalam rumah tangga. Namun, dalam artikel tersebut, Heard tidak menyebutkan bahwa Depp adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut. Namun, pihak Depp percaya bahwa artikel itu merujuk padanya, sehingga Johnny Depp mengajukan gugatan pada Amber Heard atas kasus pencemaran nama baik. Dan dalam gugatan tersebut, Depp menyangkal melakukan kekerasan pada Amber Heard dan mengklaim bahwa tulisan pada Op-ed Washington Post adalah salah. Persidangan ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu, dan selama proses persidangan tersebut muncul fakta-fakta baru mengenai rumah tangga mereka. Johnny Depp menyangkal bahwa ia melakukan kekerasan fisik dan seksual pada Heard, dan sebaliknya Depp ini mengklaim bahwa Heard lah yang telah melakukan kekerasan fisik kepadanya. Depp mengatakan bahwa Heard pernah menampar, mendorong, melempar remote TV, dan melempar segelas anggur ke wajah Depp. Dan dalam persidangan tersebut, Heard mengaku memukul Depp. Kemudian, Depp juga mengklaim bahwa Heard memotong jarinya. Dalam persidangan tersebut, pengacara Depp mengatakan bahwa Heard telah merusak reputasi Depp. Namun, pengacara Heard membantah dengan memberikan gambaran bahwa Depp sebagai pelaku kekerasan yang bergantung pada alkohol dan zat. Di sini, pihak Depp juga kembali menyangkal bahwa menurutnya untuk mengatasi trauma-trauma yang muncul, Depp itu harus mengkonsumsi alkohol dan menggunakan obat-obatan. Nah, jadi setelah dari deskripsi kasus barusan, itu dapat dikatakan bahwa dalam rumah tangga mereka telah terjadi intimate partner violence. Nah, intimate partner violence itu apa? Mungkin setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, sekarang waktunya kita berkenalan nih sama yang namanya intimate partner violence. Jadi, apa sih intimate partner violence itu? Oke, jadi intimate partner violence ini merupakan tindak kekerasan yang terjadi di antara pasangan intim yang masih hidup bersama maupun yang telah berpisah. Nah, kekerasan pada pasangan intim sendiri ini bukan hanya berada dalam ranah fisik saja, melainkan juga pada ranah psikologis dan juga finansial. Nah, setelah kita berkenalan nih sama intimate partner violence, sekarang kita kayaknya harus tahu dong kira-kira apa sih yang membuat individu itu bisa menjadi perilaku dari kekerasan pada pasangan intim. Nah, jadi faktor penyebabnya itu bisa dilihat melalui dua sudut pandang teori. Yang pertama ada social learning theory dan yang kedua ada evolutionary psychology theory. Nah, mungkin kita bahas yang social learning theory dulu gitu ya. Jadi, Dutton pada tahun 1995 itu berusaha melihat penyebab dari, eee, perilaku kekerasan pada pasangan intim melalui observational learning. Jadi dia melakukan sebuah penelitian, di mana dari hasil penelitiannya itu ditemukan hasil bahwa pelaku kekerasan pada pasangan intim itu kemungkinan besar pada masa kecilnya mereka itu sering melihat kedua orang tuanya tuh bertengkar. Tapi ini bukan berarti orang yang pada masa kecilnya tuh melihat orang tuanya bertengkar itu pasti akan menjadi pelaku, kekerasan pada pasangan intim di masa yang akan datang. Karena hal ini itu juga bisa disebabkan dari faktor internal orang itu sendiri. Jadi harus ada nilai fungsional bagi individu itu sendiri untuk memunculkan perilaku tersebut. Nah, selain itu juga, menurut Dutton itu ada stimulus,
lain yang disebut juga dengan peristiwa penghasut. Jadi, peristiwa penghasut ini sendiri pun dibagi dalam dua jenis, yaitu ada penghasut insentif dan juga penghasut permusuhan. Nah, untuk sudut pandang yang kedua, kita akan melihat faktor penyebab dari sudut pandang teori evolutionary psychology teori. Jadi, menurut Bush and Dunley pada tahun 2011, mereka mengatakan bahwa ada istilah yang bernama tekanan selektif, di mana hal ini tuh dialami manusia dalam hubungan dengan pasangan intim. Jadi tekanan selektif ini merupakan suatu peristiwa yang dapat menjadi ancaman pada suatu sumber daya tertentu dan ini tuh menyebabkan dia kehilangan akses ke dalam sumber daya tersebut dalam hubungan itu gitu. Nah, dengan adanya tekanan selektif tersebut, akhirnya itu menghasilkan adanya suatu upaya, suatu strategi, sebagai bentuk perjuangannya mereka dalam mempertahankan aksesnya tersebut, supaya mereka tetap bisa mengakses sumber daya dalam hubungannya mereka tersebut dan mencegah adanya ancaman lain dari luar yang bisa ikut mengakses dalam hubungan mereka seperti itu. Nah, akhirnya melalui latar belakang tersebut terdapat kemungkinan di mana kekerasan yang terjadi pada pasangan intim itu merupakan suatu bentuk upaya atau strategi atau perjuangan tadi dalam mempertahankan sumber daya yang ada dalam hubungan mereka ini. Dan menurut perspektif ini, tujuan akhir atau output dari perilaku kekerasan pasangan intim ini adalah untuk mempertahankan akses ini tadi yang eksklusif terhadap pasangan untuk sumber daya sosial maupun seksual. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis dari intimate partner violence. Menurut dari Lozano dan kawan-kawannya, intimate partner violence terdapat 4 jenis. Yang pertama ada tindakan agresi fisik yang dapat berupa seperti menampar, memukul, ataupun menendang. Nah, yang kedua ada pelecehan psikologis, di mana pelecehan psikologis ini biasanya berbentuk intimidasi, meremehkan, ataupun mempermalukan. Nah, untuk yang ketiga ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah segala bentuk pemaksaan dalam konteks seksual, baik itu tentang berhubungan seksual atau hal lain yang berkaitan dengan seksual. Selanjutnya yang keempat ada perilaku mengontrol. Nah, perilaku mengontrol ini biasanya berujung pada mengisolasi pasangan. Nah, biasanya pasangan akan dibatasi akses informasi dan juga bantuannya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus dari intimate partner violence, di mana di dalam buku Bartol dijelaskan terdapat 9 tahap dari intimate partner violence. Tahap pertama adalah tahap identifikasi hubungan, di mana hubungan pada tahap ini masih menyenangkan dan intens, karena pasangan masih menunjukkan ketertarikan aktif pada segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, selanjutnya di tahap 2, pasangan mulai bersikeras untuk mengetahui keberadaan dari pasangannya, kemudian mulai membuat keputusan untuk pasangannya, menuntut kesetiaan, dan juga mulai menyalahkan pasangannya terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan mereka. Selanjutnya di tahap 3, korban mulai terbiasa dengan perhatian, kecemburuan, dan juga kontrol yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi korban ini meyakinkan pada dirinya sendiri bahwa dia bahagia. Selanjutnya pada tahap 4 adalah di mana mulai muncul kontrol yang berlebihan dari pasangan, yaitu dari pelakunya itu sendiri ya teman-teman. Jadi di tahap 4 ini si pelaku ini mulai menuntut kendali atas hal-hal yang berhubungan dengan fase kehidupan, termasuk dari gaya berpakaian, gaya rambut, terus bagaimana pasangannya bertindak. Kemudian pelaku ini akan marah apabila pasangannya tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selanjutnya di tahap 5 ada mulai muncul kekerasan fisik yang pertama kali. Nah, di tahap 5 ini pelaku biasanya akan
mengatakan dia menyesal dan hal tersebut tidak akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Itu yang ia sampaikan kepada pasangannya ketika terjadi di tahap 6. Tahap 6 ini mulai muncul kekerasan fisik dan juga psikologis. Pada intinya di tahap 6 ini muncul lagi kekerasan secara fisik, dan kemudian korban bertanya pada pelaku kenapa berperilaku seperti itu, dan pelaku menyalahkan kembali hal tersebut diakibatkan karena perilaku dari si korban itu. Nah, selanjutnya di tahap 7. Tahap 7 ini sebenarnya terjadinya hampir bersamaan dengan tahap 6. Di mana di tahap ini mulai ada proses isolasi. Nah, di sini pelaku ingin tahu di mana korban, dengan siapa korban, dan dengan siapa saja dia bertemu di hari tersebut. Kemudian di sini juga pelaku mulai untuk melarang korban untuk bertemu dengan orang-orang tertentu. Dan juga pelaku juga memiliki kecurigaan yang sangat besar apabila misalnya pasangannya bersenang-senang dengan orang selain dia. Dan pada tahap ini korban juga mengikuti keinginan pelaku dan juga berhenti menemui orang-orang yang tidak disukai oleh pelaku. Dari situlah korban mulai terisolasi. Selanjutnya pada tahap 8 di sini mulai terjadi kebingungan dalam diri korban seperti kenapa pasangannya atau pelaku ini berperilaku seperti itu, dan dia juga mulai bertanya-tanya sebenarnya kesalahan apa yang dia lakukan sehingga pelaku melakukan hal tersebut gitu. Di sini korban mulai bingung mengenai hal itu. Selanjutnya di tahap 9 pelaku mulai meningkatkan penggunaan ancaman psikologis dan juga paksaan secara fisik. Nah, di sini pelaku akan meningkatkan hal tersebut dengan berbagai cara, misalnya dengan langsung memberikan ancaman, kemudian melakukan agresi secara fisik juga. Nah, di tahap ini korban kemudian menyimpulkan bahwa dia akan menjadi lebih aman apabila dia bertahan dan berada pada hubungan ini karena adanya ancaman tersebut. Seperti itu, Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan membahas criminal profilingnya. Yang pertama, kita akan membahas crime scene profiling. Dalam kasus ini, Amber Heard telah terbukti bersalah atas tuntutan pencemaran nama baik terhadap mantan suaminya, Johnny Depp. Kasus ini bermula ketika Amber Heard mengakui pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditulis di Washington Post pada tahun 2018, yang kemudian mengarahkan Johnny Depp sebagai pelakunya. Akan tetapi, dalam persidangan justru Amber Heard lah yang terbukti sering melakukan kekerasan terhadap Johnny Depp. Bahkan, Amber Heard pernah menyerang Johnny Depp dengan botol vodka yang menyebabkan ujung jari tengah Johnny Depp putus. Amber Heard bukan hanya melakukan kekerasan fisik, tetapi juga verbal. Ini dibuktikan dengan banyaknya kesaksian dari orang-orang terdekat mereka yang menjelaskan bagaimana kasarnya caci makian Amber terhadap Depp. Heard pernah berkata bahwa Depp telah gagal menjadi orang tua. Hal ini membuat Depp terus meragukan dirinya sendiri sebagai orang tua. Selain itu, Heard juga sering menghina fisik Johnny Depp seperti gendut, jelek, dan tua. Di dalam pernikahan mereka, Amber Heard lebih dominan dibanding Depp. Amber Heard berperilaku seolah dia memiliki kekuasaan terhadap Depp, sedangkan Depp cenderung mengalah pada istrinya. Seperti ketika Depp mencoba untuk menutupi luka akibat KDRT yang dialami olehnya, yang sebenarnya pernah diketahui oleh pihak lain seperti asisten rumah tangga dan juga dokter. Namun, Johnny Depp selalu menutupi penyebab mengapa dirinya sampai terluka, yang mana hal ini disebabkan akibat perbuatannya Amber Heard. Sebenarnya Johnny Depp sudah ada keinginan untuk pisah dari Amber, tetapi Amber selalu mengancam akan bunuh diri jika Depp meninggalkannya. Amber Heard juga orang manipulatif, itu bisa dilihat dari bagaimana dia bisa membuat Johnny Depp tunduk pada dirinya, membuat publik bersimpati pada dirinya, dan tindakan playing victim yang dia lakukan. Selanjutnya kita akan membahas geographical profiling.
Ada dua tempat yang paling sering disorot dalam kasus ini, yaitu tempat pertama adalah sebuah penthouse di gedung Eastern Columbia di pusat kota Los Angeles. Tempat ini adalah tempat tinggal bersama Johnny Depp dan Amber Heard. Di tempat ini, Amber Heard melakukan aksi kekerasan, perselingkuhan, dan percobaan membuat tuduhan palsu terhadap Johnny Depp. Terdapat kesaksian dari penjaga keamanan penthouse tersebut yang bernama Travis McGivern yang mengatakan Amber Heard pernah meninju wajah Johnny Depp. Selain itu, terdapat bukti rekaman kamera keamanan penthouse tersebut yang menunjukkan Amber Heard sedang berlatih mendapatkan pukulan dari kakaknya. Ini dilakukan untuk merencanakan tuduhan kekerasan yang dituduhkan oleh Johnny Depp. Salah satu kerabat mereka yang juga tinggal di penthouse tersebut yang bernama Isaac Baruch membantah tuduhan Amber bahwa Johnny pernah melemparkan telepon ke wajah Amber. Isaac bersaksi bahwa dia tidak pernah melihat bekas luka atau memar di wajah Amber. Selain melakukan kekerasan dan upaya membuat tuduhan palsu, Amber Heard juga berselingkuh dari Johnny. Dan aktivitas perselingkuhan itu dilakukan di penthouse tempat Amber dan Johnny tinggal bersama. Bukti perselingkuhan yang dilakukan Amber yang terlihat dalam bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Amber Heard sedang bermesraan dengan Elon Musk dan mengajak Elon Musk masuk ke dalam penthouse tersebut. Bukan hanya dengan Elon Musk, tapi Amber Heard juga terbukti dalam rekaman CCTV di tempat yang sama sedang berpelukan mesra dengan aktor James Franco. Tempat kedua adalah sebuah rumah di Australia. Di tempat inilah Amber Heard melempar Johnny Depp dengan botol vodka yang kemudian menyebabkan ujung dari tengah kanan Johnny Depp putus. Selanjutnya, psychological autopsy. Pada masa lalunya, Johnny Depp ini ternyata memiliki trauma masa kecil yang dapat menjadi salah satu jawaban kenapa dia bisa tunduk begitu saja kepada Amber. Jadi, sewaktu kecil, dia sering mendapatkan penyiksaan dari ibunya dengan sangat kejam, seperti melemparkan asbak ke kepalanya, dipukul menggunakan high heels, telepon, dan benda-benda keras lainnya. Johnny dan saudara-saudaranya dikatakan sering menerima cacian dari ibu mereka sendiri dengan tujuan untuk merendahkan dan mempermalukan. Ketika itu, mereka pun tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Ayah Johnny juga tidak luput dari kekerasan ibunya. Tetapi Johnny melihat ayahnya menerima semua kekerasan tersebut tanpa melakukan perlawanan. Sikap ayahnya tersebutlah yang kemudian dicontoh oleh Johnny sehingga dia bisa diperlakukan dengan kasar oleh Amber tanpa melakukan perlawanan sama seperti apa yang dilakukan ayahnya ketika mendapat kekerasan dari pasangannya. Selanjutnya, psychological profiling. Ada satu faktor resiko yang menjadi akar masalah penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki, yaitu relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Pada ketimpangan relasi, biasanya pelaku akan merasa lebih berkuasa karena memiliki suatu kelebihan tertentu, sehingga korban dianggap memiliki ketergantungan baik secara materi maupun hal lainnya. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah suspect-based profiling. Menurut National Coalition Against Domestic Violence, tidak ada kepribadian yang khas dan dapat diprediksi dari pelaku. Namun, mereka sering menampilkan karakteristik umum seperti 1. Suka menyangkal dan meremehkan perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap korban. 2. Menganggap korban sebagai properti atau benda yang dimiliki, bukan sebagai pasangan atau anggota keluarga. 3. Mempunyai rasa percaya diri yang rendah dan merasa tidak berkuasa meskipun di hadapan banyak orang tampak berwibawa. 4. Terlihat baik di depan banyak orang, tetapi perilakunya berbeda ketika di rumah. Ada pula yang dapat menunjukkan perilaku baik atau sayang terhadap pasangan dalam kurun waktu tertentu sebelum melakukan kekerasan lagi. Perubahan perilaku tersebut terjadi seperti siklus. Yang kelima, cenderung menyalahkan orang lain atau hal lain sebagai penyebab perilaku buruknya. Misalnya dengan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan sebagai akibat dari minuman beralkohol atau stres yang menyebabkan dirinya melakukan KDRT. Selanjutnya ada asesmen, yaitu apa saja yang bisa dilakukan oleh psikolog forensik dalam mengkaji kasus Amber Heard dan Johnny Depp ini. Yang pertama ada interview. Di sini pada tanggal Desember tanggal 10 dan Desember tanggal 17 dengan total waktu 12 jam, Dr. Shannon Curry selaku psikolog forensik dari pihak Johnny Depp yang diundang ke dalam pengadilan untuk
memberi pernyataan tentang kondisi dari Amber Heard. Di sini medical records, audio and video recordings, foto dan witness statement atau pernyataan saksi juga digunakan oleh Dr. Shannon Curry untuk melandasi interview yang dilakukannya. Selanjutnya adalah mengakses mental health status. Di sini mental health status seperti personal history, yaitu melakukan penilaian terhadap aspek pribadi seperti keluarga yang diikuti oleh riwayat pribadi yang mengarah pada keadaan individu saat ini dan apa yang menyebabkan mereka memiliki perilaku saat ini. Juga dikenal sebagai riwayat kondisi sekarang atau keluhan yang muncul. Selanjutnya adalah mental state examination, yaitu penilaian tingkat kemampuan kognitif pasien berkaitan dengan pengetahuan seperti penampilan, suasana hati, emosional, pola bicara, dan berpikir. Selanjutnya ada personality testing. Di sini yang pertama ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI dan MMPI 2. Alat tes ini akan memudahkan psikolog atau psikiater untuk mendiagnosis kondisi gangguan mental seseorang. Alat tes ini juga digunakan oleh Dr. Shannon Curry terhadap Amber Heard. Lalu tes ini sering dimanfaatkan juga di bidang kriminologi untuk mendapatkan data dari pelaku kejahatan. Tes MMPI 2 terdiri dari 567 pernyataan benar atau salah. MMPI 2 terdiri dari 2 skala yaitu validitas dan klinis. Selanjutnya ada tes TAT dan tes Rorschach. Kedua alat tes ini menggunakan media kartu yang berisikan stimulus-stimulus berupa gambar. Melalui tes ini akan dilihat hubungan antara gambar dan persepsi yang dimiliki oleh subjek. Dengan alat tes ini, psikolog akan menganalisis karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh individu, imajinasi yang dimiliki, dan gambaran interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam kasus Amber, melalui tes ini dapat diketahui hubungan Amber dengan keluarganya, orang tua, dan teman-temannya, dan khususnya juga Johnny Depp selaku suaminya. Dan dari tes ini dapat didapatkan informasi bagaimana cara ia menggambarkan orang-orang terdekatnya, misalnya sosok suaminya, anak, dan lain-lain, sehingga kedua tes ini dapat digunakan untuk mendapatkan data asesmen mengenai kepribadian Amber. Selanjutnya ada Neo Personality Inventory Revise atau NEO-PR. Tes ini akan mengemukakan 5 faktor kepribadian responden, yaitu neuroticism N, extraversion E, openness to experience O, friendliness A, dan responsibility dengan huruf C. Tes ini penting digunakan sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran awal dari kepribadian subjek. Dalam kasus Amber, tentunya tes ini dibutuhkan untuk mendapatkan data awal mengenai tingkat dari faktor kepribadian yang diukur, misalnya pada faktor neurotisme seperti kecemasan, permusuhan, depresif, dan impulsif. Semakin tinggi nilai neurotisme ini, berbanding lurus dengan tingkat neurotisme yang ada pada dirinya. Begitu juga dengan keempat faktor kepribadian lainnya yang akan didapatkan melalui tes ini. Dengan demikian, alat ukur ini dapat digunakan untuk membantu para ahli dalam mendapatkan data mengenai kepribadian dari Amber Heard. Lalu, di sini borderline personality disorder dan histrionic personality merupakan kesimpulan dari Dr. Shannon Curry terhadap kondisi dari Amber Heard. Jadi, Amber Heard pertama itu mengklaim bahwa dia mengidap PTSD, tetapi berbanding berbeda dengan pernyataan dari Dr. Shannon Curry. Berdasarkan asesmen yang dilakukan dan interview yang dilakukan, Amber Heard menderita borderline personality disorder dan histrionic personality. Rekomendasi yang digunakan untuk menangani kasus intimate partner violence adalah dengan cognitive behavior therapy. Jadi dilansir dari narrative review, di sini disebutkan bahwa intervensi formal yang dapat digunakan untuk menangani kasus tersebut adalah dengan cognitive behavior therapy. Kemudian cognitive behavior therapy ini juga merupakan bentuk psikoterapi yang dikembangkan oleh Aaron Beck.
Jadi bentuk terapi ini tuh distruktur sedemikian rupa dalam durasi jangka pendek yang berorientasi pada masa kini dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memodifikasi pemikiran serta perilaku yang disfungsional. Selanjutnya, tujuan dari Cognitive Behavior Therapy atau CBT adalah mencari berbagai cara untuk menghasilkan perubahan dan modifikasi pada pola pemikiran dan sistem keyakinan untuk mengadopsi perubahan emosi dan perilaku yang baru dalam rangka meminimalisir efek dari gangguan yang dimiliki. Nah, Cognitive Behavior Therapy ini juga menggunakan dua teknik, yaitu teknik kognitif dan teknik behavior atau secara perilakunya. Pada teknik kognitif, konsep utama CBT adalah guided discovery, yaitu sikap terapeutik yang melibatkan pemahaman konseli dan bagaimana membantu konseli untuk memperluas pemikiran dan menjadi sadar akan asumsi bawah sadar, serta menemukan perspektif alternatif dan solusi secara mandiri. Terapis juga menggunakan pertanyaan menyelidiki, asumsi konseli mempertanyakan alasan dan bukti keyakinan dari konseli, menyoroti perspektif dan menyelidiki implikasi-implikasi lainnya. Nah, kemudian pada teknik behavioral dapat dilakukan dengan penjadwalan aktivitas dan penetapan tugas. Penjadwalan aktivitas dirancang rutin 1 hari sebelum pelaksanaan aktivitas dan penetapan tugas diadakan untuk membuat tahapan.